Kalau lo ngeklik video ini, kemungkinan besar lo lagi panik, kesel, atau bingung karena tiba-tiba dapat email cinta dari YouTube kayak gini. Gue ngerti banget rasanya. Gue juga baru ngalamin itu. Tapi coba lihat ini. Betul banget, sekarang channel ini udah balik. Hijau lagi, status YouTube program partnernya udah dipulihkan. Dan di video ini, gue nggak cuman mau cerita pengalaman gue mau kasih elu sebuah panduan lengkap tentang mekanisme banding ke YouTube. Banyak banget yang salah kaprah kalau banding itu bukan tempat buat minta maaf. Banding itu juga bukan tempat buat ngemis. Banding itu adalah kesempatan elu buat klarifikasi. Mau lu kena reuse konten, repetitive konten, atau mungkin masalah metadata, prinsip dasarnya itu sama. Ada aturan main yang nggak tertulis yang sering dilanggar kreator. Makanya 90% banding itu ditolak. Hari ini gue bakal bahas tentang 3 hal. Yang pertama, hukum dasar banding. Apa yang haram lu lakuin sebelum banding berlaku untuk semua kasus. Yang kedua itu psikologi tentang peninjaunya itu siapa. Siapa sih yang nonton video banding kita? Dan yang ketiga itu studi kasus nyata. Gimana gue lolos dari jeratan reuse konten pakai strategi forensik digital. Oke, buat teman-teman semua siapin kopi, siapin catatan, kita bedah tuntas di video ini. Kita masuk ke pemahaman dasar dulu. Ini berlaku buat semua jenis pelanggaran monetisasi. YouTube kasih lu opsi banding video karena mereka sadar sistem mereka itu sebenarnya AI atau bot. Bisa salah. Ingat ya, yang ngebanet lu itu robot, tapi yang bakal nonton video banding lu itu manusia. Tugas lu itu cuma satu, buktiin kalau robot itu salah nilai channel lo. Nah, sebelum lu rekam video, tolong dengerin ini baik-baik. Ini kesalahan fatal yang bikin banding lu auto ditolak. Gak peduli sebagus apapun konten lu. Aturan 1, dilarang mengubah state channel. Ini yang paling sering terjadi. Lu panik, terus lu mikir, aduh gimana ya, video mana yang salah ya? Terus lu hapus video-video yang lu curigai. Pokoknya ini jangan pernah lu lakuin itu. Kenapa? Karena pas robot nge-flag channel lu, sistem itu ngambil foto, screenshot channel lu. Saat itu juga, pas lu kirim banding, manusia peninjau bakal bandingin channel lu yang sekarang sama foto screenshotan tadi. Kalau lu hapus video atau lu private videonya, datanya jadi nggak sinkron. Si peninjau bakal bingung dan mikir, loh kok beda, loh kok nggak ada. Jangan-jangan dia ngehapus bukti pelanggarannya. Hasilnya, banding ditolak. Jadi, biarin channel lu apa adanya, jangan ganti judul, jangan ganti thumbnail, jangan pernah hapus video saat masa-masa ini. Kalau lu memang mau hapus video lu bisa hapus videonya. Tapi tidak rekomendasi ya, berdasarkan pengalaman gua, lu bisa hapus videonya. Terus beberapa video mungkin, waktu itu gua ada banyak video, coba lu hapus dulu beberapa, terus di kemudian harinya minimal 3 hari lah mungkin. Karena kan masa waktu, kalau waktu gue itu cuma 7 hari, masa batas waktu peninjauan ulangnya itu. Video di-upload itu 7 hari. Jadi pada hari pertama gue hapus video-video yang menurut gue bakal menimbulkan pelanggaran. Dan di hari kelima itu gue baru upload. Artinya ada jeda 3-5 hari itu sudah bisa membantu lu untuk menghapus. Tapi ini tetap tidak rekomendasi ya, karena belum terbukti sukses di banyak case. Namun sejauh ini kemarin gue berhasil melewati itu. Aturan kedua, identitas di 30 detik pertama. Peninjau itu kerjanya cepat. Dalam 30 detik pertama, lu wajib tunjukin URL channel lu secara visual. Kayak gini. Kalau cuma ngomong doang tanpa nunjukin URL, seringkali mereka langsung skip. Aturan ketiga itu biarkan video yang berbicara. Di dalamnya lu nggak boleh curhat cerita sedih lu. Justru lu harus kasih bukti teknis gimana cara lu bikin video. Pakai alat apa atau ngeditnya kayak gimana. Kayak contoh waktu gue ngasih tahu ide gue dapat dari mana. Gue nyusun naskahnya di mana. Dan bagaimana editingnya menggunakan software apa dan seperti apa, hingga akhirnya gue menjelaskan juga bahwa gue adalah manusia yang berinteraksi, contohnya seperti itu. Dan lagi, apapun niche channel lu, mau gaming, vlog, animasi, atau alur cerita film kayak gue, lu harus punya 3 lapis pembuktian ini di video banding lu. Pertama, bukti praproduksi.
atau ide. Tunjukin kalau ide itu dari otak lo, bisa berupa naskah di Google Docs, coretan di kertas, storyboard, atau riset materi. Ini buktiin lu bukan bot yang asal comot konten. Yang kedua itu bukti produksi, proses. Kalau lu nge-vlog, tunjukin raw footage-nya, video mentah atau enggak sebelum diedit ya. Kalau lu animator, tunjukin project file animasinya. Dan kalau lu gamer, tunjukin alat rekam OBS lu. Ketiga itu ada bukti pasca produksi atau editing. Dan ini kuncinya. Yang ketiga, bukti pasca produksi editing. Ini kuncinya. Tunjukin timeline editor lu pakai Premiere atau enggak pakai CapCut. Tunjukin layar-layarnya yang ribet. Semakin ribet timeline lu, semakin percaya mereka kalau itu karya original. Catat. Nah, teori itu udah gue praktekin sendiri. Sekarang gue mau share studi kasus pengalaman gue lolos dari vonis reuse konten atau konten berulang. Channel gue ini kan bahas alur cerita film dan kadang pakai fitur remix. Ini makanan empuk banget buat kena konten berulang. Dan bener aja, gue kena. Tapi gue gak nyerah. Gue susun video banding dengan strategi forensik digital ini. Dan inilah yang gue lakuin di video banding gue. Oke guys, jadi kita langsung aja ya. Langsung kita review video banding yang udah gue buat. Nanti gue bakal jelasin poin-poin apa yang dimaksud di dalam videonya. Halo tim peninjau YouTube, nama saya Abdan Syakur Ramadan. Saya membuat video ini untuk mengajukan banding atas keputusan konten yang digunakan secara ulang pada channel saya. Ini adalah URL channel saya. Sebelumnya saya... Jadi diperhatikan juga ya bahwa di 30 detik pertama kalian wajib banget nunjukin URL kalian. Itu mau berupa link langsung ditulis dalam layar atau kalian mau linknya itu kalian dikte. Alangkah bagusnya kalian gunakan keduanya. Jadi didikte juga tapi ditampilkan juga di layar ya. Lanjut. Saya ingin jujur bahwa sebelum peringatan ini muncul, saya sudah sering melakukan pembersihan mandiri dengan menghapus video-video lama yang kualitasnya buruk atau sepi menonton. Nah, di sini saya disclaimer dulu karena waktu saat kejadian itu, saya menghapus beberapa video yang saya anggap ini adalah reuse konten. Dan ketika saya hapus di hari pertama saya mendapat peringatan, hari kelima tuh saya baru ngajuin banding. Dan menurut saya ketika kamu mau menghapus video, kamu juga harus ngasih jarak antara ketika videonya dihapus sama dengan video yang banding yang kita buat dan dikirimkan ke YouTube gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman semua memang benar ada kesalahan atau segala macam, kalian boleh hapus di hari pertama, terus kasih jeda sekitar mungkin 5 hari ya, karena kan kita dalam kasus ancaman suspend itu berlaku ada 7 hari waktu untuk membuat video banding. Nah, di hari pertama kalian hapus itu di 5 hari kemudian ya, atau mungkin di hari ke-6-nya coba kalian upload video bandingnya, terus kalian kirim linknya. Nah, ini juga yang kemarin gue lakuin. Dan dalam 12 jam ketika gue waktu itu upload di jam 12 malam kurang lebih atau setengah 1 pagi, di jam 12 siang atau jam 2-nya gue udah dapet approval kayak gini gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ya, kalau misalnya emang kalian memang reuse konten, coba kalian hapus video-videonya dulu, terus tolong kasih jarak waktu, jangan langsung kalian upload di hari itu juga gitu. Dan lagi gue tidak sarankan ya, karena ini by case. Saya belum tahu di beberapa orang yang lain, mungkin di beberapa konten kreator lain mungkin nggak bisa kayak gitu atau mungkin gagal. Tapi di case saya ini terbukti worth it. Menurut opini saya, konten yang sepi lebih baik dihapus terlebih dahulu, kemudian diupload kembali di kemudian hari untuk mencoba hasil yang lebih optimal. Di sini saya juga ingin menegaskan bahwa saya adalah kreator yang mengerjakan semuanya secara manual, dan saya ingin menunjukkan proses kreatif saya kepada kalian semua. Setiap konten alur cerita yang saya buat itu seluruhnya. Nah, contohnya di sini, ketika saya ngomong belibet, saya tidak ingin tim YouTube itu salah makna dari apa yang saya ucapkan. Makanya saya tambahkan koreksi seluruhnya itu jadi seluruhnya, karena dikhawatirkan tidak terdengar jelas sehingga ketika ditranslate oleh tim peninjau YouTube justru malah salah tangkap. Dan ini juga berlaku untuk setiap segmen yang saya buat. Contoh nanti misalnya ketika saya nanti contoh kita lihat nih, setelah ini ada penampilan naskah. Nah, contoh gini,
Setiap saya dalam segmen pertama saya, misalnya saya menampilkan naskah orisinal saya pasti menampilkan teks di bawah, entah itu di pojok kiri atau di pojok kanan, untuk menjelaskan bahwasanya saya sedang menunjukkan naskah orisinal saya. Dan ini memang tidak diwajibkan, tetapi menjadi daya tarik lebih, daya plus lah, untuk menjelaskan kalau ke tim peninjau YouTube kalau saya ini sedang menampilkan naskah skrip konten saya gitu. Dari mulai riset dan penulisan naskah hingga ke thumbnail itu buatan saya semuanya. Seperti yang Anda lihat pada Google Docs saya saat ini, di sini saya sedang membuat naskah cerita dari film Badlands. Dari mulai awal hingga akhir, saya membuat seluruh naskah ini dengan inovasi saya dan juga kreatif saya sendiri. Saya juga mendesain setiap thumbnail dari video-video saya menggunakan Canva. Saya menyusun gambar dari mulai menambahkan teks, kemudian menambahkan objek, menambahkan desain grafis yang lain, dan tulisan dan objek lainnya. Nah, ketika saya menampilkan soal Canva, thumbnail, dan lain-lainnya, saya juga menjelaskan soal teksnya itu sedikit digerak-gerakan, entah itu objeknya, teksnya, atau apapun lainnya yang ada dalam editing saya. Semuanya menggunakan Canva. Dapat dilihat bahwa seluruh thumbnail yang saya buat ini pure buatan. Nah, setiap saya ngomong belibet, saya pasti kasih tulisan koreksi _2 seluruhnya buatan resmi dari saya. Contohnya seperti itu. Resmi dari saya secara manual. Setelah saya riset, menulis naskah, dan juga membuat thumbnail di Canva, kemudian saya mengedit video yang saya dapatkan dari beberapa situs-situs yang menyediakan film-film. Setelah saya download filmnya, saya menggunakan aplikasi InShot untuk mengedit video-video panjang tersebut menjadi beberapa struktur. Dapat kita lihat bersama bahwasannya di sini ada ratusan potongan klip yang saya susun secara manual, transisi, dan yang paling penting adalah track audio atau voice over. Dapat kita dengar bahwa suara yang saya buat di sini pure semuanya asli tanpa dibuat-buat. Dan dapat dilihat juga bahwasanya ratusan track video yang saya potong ada ratusan dan juga bahkan mungkin ribuan. Walaupun video asli dari video sumber. Nah, tadi yang pertama itu ada koreksi, ada subtitle atau captionnya. Dan ini nggak boleh dibuat secara otomatis menggunakan tools apapun atau nggak bantuan apapun. Kalian cukup perlu, kalau menurut saya ya, kalian nggak perlu bikin caption seluruh videonya, tapi kalian perlu memberikan caption, title, dan juga koreksi penjelasan. Intinya setiap kalian melakukan kalimat yang keliru atau nggak belibet, kalian kasih koreksi. Kalau kalian masuk ke segmen 1 atau segmen 2, kalian tambah segmennya apa? Misalnya lagi membuka naskah orisinal saya misalnya, seperti itu. Atau enggak mendengarkan voice over buatan saya. Nah, itu kalian kasih title ya. Dan yang ketiga, itu ada namanya penjelasan. Penjelasan ini untuk memperkuat apa yang lu bilang di dalam video itu, sehingga si peninjau ini nggak bingung apa ya maksudnya gitu. Lanjut ya. Sudah saya hapus untuk menghemat storage device yang saya gunakan. Di sini saya juga akan menjelaskan bahwa saya tidak hanya mengunggah ulang, tetapi memberikan nilai narasi yang baru, yang memberikan nilai edukasi tambahan dan juga hiburan untuk para audiens saya. Di sini saya juga memanfaatkan fitur remix dari collab dan juga green screen yang ada di YouTube. Seperti yang Anda lihat di atas, saya merekam ekspresi dan reaksi wajah saya secara langsung untuk memberikan konteks baru pada video asli, seperti dan lain sebagainya. Selain itu, saya rutin melakukan live streaming game secara langsung, dan ini adalah bukti kuat bahwa ada interaksi manusia asli di balik channel ini dan bukan hasil otomasi bot. Sumpah aku udah kelaparan ini.
Di sini saya sangat menghargai aturan komunitas YouTube dan saya juga ingin memberitahu bahwa channel saya bersih dari teguran atau strike apapun, dan melalui video ini saya telah menunjukkan naskah saya, proses editing manual saya, dan juga cara saya berinteraksi melalui fitur remix, dan saya berharap tim YouTube bisa meninjau kembali dan mengaktifkan kembali monetisasi saya agar saya bisa terus berkarya dan berkreasi. Terima kasih atas waktunya. Kesimpulannya, algoritma YouTube itu bisa salah. Kita nggak perlu marah-marah di medsos. Kita cuma perlu buktiin secara elegan kalau kita itu kreator asli. Jangan pernah hapus video pas lagi kasus, dan jangan pernah lari. Siapin bukti aja. Terus siapin aja bukti naskahnya, editingnya, proses kreatifnya. Jelasin dengan tenang di video banding. Jelasin juga kalau konten lu tuh emang original, ada suara lu, ada effort lu, dan gue yakin 99% banding lu bakal diterima kayak gue. Gue bakal taruh template script yang gue pakai di deskripsi, lu bisa modifikasi sesuai kasus lu. Semoga video ini jadi pencerahan buat lu yang lagi down gara-gara this month. Biar lu bisa bangkit lagi, rekam banding lu sekarang dan rebut balik monetisasi lu. Kalau ada pertanyaan, drop di komen aja. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan tips daging lainnya seputar YouTube. Gua akan nonton, stay kreatif, see you on top.